Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siantara Matia dengan NIM D101213660 dari Fakultas Hukum Universitas Darul Aqsa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus hukum internasional untuk memenuhi tugas hukum internasional saya. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang kasus perebutan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah di mana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, artinya kedaulatan suatu negara berlaku di wilayah negaranya saja. Pentingnya wilayah bagi keberadaan suatu negara seringkali menyebabkan terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara oleh negara lain. Wilayah yang diklaim biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, atau bahkan perebutan pulau. Salah satu sengketa wilayah yang menarik untuk dibahas yakni sengketa pulau yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan untuk memperebutkan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Pulau Timur. Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Uleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut, sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil. Pulau Dokdo itu sendiri pada dasarnya tidak merupakan pulau yang layak dihuni, dikarenakan kondisi Pulau Dokdo yang merupakan wilayah pulau karang yang tandus dan berukuran kecil. Akan tetapi, potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral banyak terkandung dalam wilayah Pulau Dokdo. Hal ini disebabkan oleh arus dingin dari wilayah utara dan arus panas dari wilayah selatan bertemu di sekitaran Pulau Dokdo sehingga menyebabkan jumlah plankton berlimpah. Karena jumlah plankton yang berlimpah mengakibatkan ikan-ikan di sana sangat banyak dan banyak ikan-ikan yang berimigrasi ke daerah Pulau Dokdo. Hingga kini kepemilikan Pulau Dokdo belum jelas kepemilikannya. Baik Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan dengan klaim yang diyakini oleh negara masing-masing. Yang pertama adalah Jepang. Dasar yang digunakan Jepang untuk mengklaim Pulau Dokdo yakni mengacu pada perjanjian Francisco 1951. Pasal 2. Berdasarkan dasar ini, Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakinan pihak Jepang bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah teritorialnya. Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Kuil Part dan Port Hamilton. Selain perjanjian San Francisco, pihak Jepang juga memiliki dasar lain, yakni saat penandatanganan perjanjian aneksasi tahun 1910 tersebut secara otomatis wilayah semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun tidak dengan wilayah Pulau Dokdo karena pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah semenanjung Korea, sehingga Jepang menganggap Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang tidak ada penghuninya. Dan setelah menganggap Pulau Dokdo merupakan wilayah yang tidak ada pemiliknya, kemudian Pulau Dokdo mulai diokupasi oleh Jepang dan kemudian Pulau Dokdo menjadi wilayah prefektur Shimane. Pada saat itu Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima. Adapun Korea Selatan juga mengklaim bahwa Pulau Dokdo bukan tanpa dasar yang kuat. Fakta sejarah yang menyatakan bahwa berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usangguk.
yaitu pulau yang tidak berpenghuni, yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal ke abad 6, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla. Para sejarawan Korea Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah. Sejarawan mengatakan bahwa Dokdo berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak abad ke-6. Dan tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan Uelongdo dan Dokdo. Berbagai upaya telah dilakukan kedua negara, akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang selalu berakhir dengan jalan buntu. Tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan menyepakati perjanjian perikanan tahun 1998 di Laut Jepang. Sebenarnya, perjanjian perikanan merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Terlambatnya kedua negara ini untuk menetapkan batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan mengakibatkan terhambatnya kedua negara untuk dapat menikmati hasil laut yang melimpah di perairan Pulau Dokdo. Hubungan bilateral yang tegang antar kedua negara juga mengakibatkan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan kedua negara putus begitu saja atau tidak diperpanjang, dan bahkan Jepang dan Korea Selatan enggan terlibat dalam suatu perjanjian bilateral. Seperti halnya putusan Serensi-Swepp antara Jepang dan Korea akibat dari sengketa Pulau Dokdo. Serensi-Swepp adalah kerjasama di bidang ekonomi oleh Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani pada tahun 2001 di bawah Chiang Mai. Pada 2019, perjanjian Serensi-Swepp dibiarkan mengalami kadaluarsa oleh kedua negara sebagai bentuk penolakan atas aktivitas politik yang dilakukan oleh kedua negara akibat adanya sengketa Pulau Dokdo. Selain berdampak langsung terhadap berkembangan hubungan bilateral kedua negara akibat dari sengketa Pulau Dokdo, sengketa ini juga sudah masuk dalam dunia olahraga, yakni pada perhelatan Olimpiade London tahun 2012. Pada saat itu, salah satu pemain Korea Selatan dilarang untuk naik ke podium untuk menerima medali perunggu cabang sepak bola. Keputusan tersebut diambil oleh Komite Olimpiade Internasional. Keputusan itu diambil IOC setelah pemain tersebut menunjukkan bendera Korea Selatan bertuliskan kalimat mendukung klaim Korea Selatan atas Kepulauan Dokdo dalam pertandingan memperebutkan medali perunggu melawan Jepang. Akibat dari adanya propaganda yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan, masyarakat kedua negara semakin merasa anti terhadap Jepang dan anti terhadap Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan Yomiuri oleh Jepang dan Ulbo oleh Korea Selatan. Yomiuri dan Ulbo merupakan surat kabar nasional di kedua negara. Survei ini dilakukan melalui survei telepon dan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 25 Mei tahun 2014. Hasil survei yang dilakukan oleh Yomiuri menunjukkan bahwa 73% responden Jepang mengatakan Korea Selatan tidak dapat dipercaya. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Ilbo melalui survei di Korea Selatan. Sebanyak 83% responden warga Korea Selatan menganggap Jepang tidak dapat dipercaya. Jepang dan Korea Selatan dapat menunjuk 4 orang konsiliator yang masing-masing merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan, dan integritas. Nama-nama yang ditunjuk oleh Jepang dan Korea Selatan nantinya merupakan daftar konsiliator, seolah itu nantinya akan dibentuk komisi konsiliasi yang terdiri dari 5 orang anggota. Pihak Jepang dan Korea Selatan bebas memilih konsiliator dari daftar konsiliator yang telah didaftarkan. Melalui komisi konsiliator inilah sengketa akan diselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui komisi konsiliator tercatat tidak pernah digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa laut yang dihadapinya. Akan tetapi, Jepang dan Korea Selatan dapat menyelesaikan
sengketa Pulau Dokdo melalui konsiliasi. Sengketa Pulau Dokdo sudah berimbas terhadap hubungan kedua negara, di mana semakin tahun semakin memanas pasca isu Pulau Dokdo mencuat kembali. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara menjadi ancaman pasca terjadinya sengketa ini. Ketidakpercayaan publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun publik Jepang terhadap Korea Selatan mengakibatkan semakin dinginnya hubungan kedua negara. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012, tepatnya bulan Agustus, kantor konsulat Korea Selatan mengalami teror sehingga pintu kaca kantor Korea Selatan di Hiroshima, Jepang pecah setelah dilempar bata oleh orang tak dikenal. Menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ke ITLOS tentu akan mengalami berbagai kendala, terutama di pihak Korea Selatan yang sejak awal menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum. Karena Korea Selatan selalu beranggapan bahwa sengketa ini hanya isu politik yang telah terjadi dari masa ke masa. Perbedaan pandangan mengenai sengketa Pulau Dokdo menyebabkan sengketa ini tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Penolakan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum sudah dibuktikan dengan beberapa penolakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang yang menginginkan sengketa Pulau Dokdo diselesaikan di Mahkamah Internasional. Di luar dari kepentingan politik yang melatar belakangi, Korea Selatan menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum. Perlu dipertimbangkan oleh Korea Selatan bahwa menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ke ITLOS merupakan hal yang tepat dan tentu berbeda dengan menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional. Jika menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional memakan waktu yang lama, dikarenakan harus menunggu giliran khusus dari kasus lain yang sudah selesai diperiksa. Sedangkan di ITLOS waktu yang digunakan tentu terbilang tidak memakan waktu lama karena berhubungan dengan kelautan, maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. Korea Selatan maupun Jepang harus segera mengambil sikap untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui jalur hukum, terutama melalui ITLOS, agar sengketa ini dapat terselesaikan dan mendapat kepastian hukum yang lebih jelas. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah yang pertama, status kepemilikan Pulau Dokdo sendiri hingga kini belum jelas. Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo, yakni Jepang dengan dasar Perjanjian San Francisco tahun 1951 yang diperkuat dalam pasal 2. Sementara Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang mengatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usangguk, yaitu pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla. Dan yang kedua, sengketa ini berdampak kepada seluruh kegiatan yang ada, yakni berdampak ke dalam hubungan bilateral kedua negara, ekonomi, masyarakat, dan sudah masuk dalam dunia. Banyak upaya yang telah ditempuh oleh pihak Jepang dan Korea Selatan, baik dengan cara membuat perjanjian perikanan tahun 1998, melakukan negosiasi yang menghasilkan untuk menunda riset ilmiah di wilayah laut Jepang, dan melakukan riset ilmiah secara bersama. Jepang membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, yakni pada tahun 1954 dan 1962. Akan tetapi selalu ditolak oleh Korea Selatan. Adapun upaya lain yang dapat ditempuh kedua negara yakni membuat perjanjian pengembangan bersama di wilayah Pulau Dokdo, melakukan mediasi dengan meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator, lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS tahun 1982, yakni melalui konsiliasi,
arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi diri saya sendiri dan khususnya bagi banyak orang. Terima kasih.